فقد افترى إثما عظيما. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Jamaah masjid Al-Zaki rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini untuk masyarakat Ustaz saya berhalangan ngabar ini diajak. Jadi mungkin Anda bisa gantikan tematik aja ya. Insyaallah kurang lebih berkaitan tentang temanya untuk tidak merendahkan orang lain. Salah satu penyakit hati yang berbahaya, bahkan paling berbahaya dibanding penyakit-penyakit hati yang lainnya, adalah penyakit kesombongan. Dan penyakit ini tidak hanya diidap oleh iblis, tidak hanya diidap oleh pelaku dosa-dosa, tapi juga menimpa orang-orang Islam. Dan penyakit kesombongan ini menjadikan atau berdampak sangat besar, bahkan sangat buruk sekali dampaknya. Dalam satu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min al-kibr. Qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Qala inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Qaybul batar haqqi wa nas. Jadi tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar dzarrah. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju, suka memakai sandal yang bagus, yang indah? Maka Rasulullah SAW beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesombongan akan menghalangi seseorang masuk ke dalam surga. Meskipun kesombongan tersebut hanya sebesar dzarrah. Dzarrah dalam bahasa Arab itu diartikan menjadi beberapa makna. Di antara makna dzarrah adalah semut yang kecil. Kira-kira seberat apa semut kecil kalau semut tersebut diletakkan di atas timbangan? Ya, seberat apa kira-kira? Sangat ringan sekali. Bahkan mungkin dianggap remeh, tidak memiliki berat atau beban. Kemudian makna dzarrah yang lainnya adalah jika seseorang itu mengumpulkan tangannya
ke tanah yang berdebu. Lalu kemudian dia tepukkan kedua tangannya yang berdebu itu. Setelah itu apa? Ia lihat masih ada sisa butiran-butiran debu pada kedua tangannya. Satu butir debu itulah yang dimaksud dengan darah. Satu butir debu itulah yang dimaksud dengan darah. Makna yang lain dari darah yaitu misalnya seseorang itu membuka jendela rumahnya, ya. Antum dan antuna pernah membuka jendela rumah, ya. Ketika jendela rumah itu dimasuki oleh matahari, ya, oleh sinar matahari, maka akan terlihat ada apa? Partikel-partikel yang kecil sekali yang berterbangan. Ya, pernah lihat ya? Kita buka jendela, ya, kemudian sinar matahari, ada partikel-partikel yang sangat kecil yang berterbangan. Nah, partikel-partikel yang kecil itulah yang berterbangan tersebut, itulah yang disebut dengan darah. Jadi sangat kecil sekali. Maka bayangkan, ya, jika seseorang itu memiliki kesombongan yang sekecil itu saja, hal itu bisa menghalanginya masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana kalau kesombongannya itu mungkin sebesar batu? Apalagi kalau misalnya dadanya penuh sesak dengan yang namanya kesombongan. Maka ingatlah, ya, sewaktu ditanya tentang makna kesombongan, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa kesombongan itu terekspresikan dengan dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak yang namanya kritik yang benar dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah meremehkan orang lain. Pada kesempatan taklim kali ini kita akan bahas satu saja, yaitu salah satu bentuk kesombongan dari dua bentuk yang dijelaskan Nabi, yaitu tentang merendahkan orang lain. Ibadallah, apabila seseorang suka merendahkan orang lain, ini adalah indikasi yang paling nyata bahwasanya dia itu tengah mengidap sebuah penyakit yang berat. Penyakit berat di dalam hatinya, bukan fisiknya, yaitu penyakit kesombongan, penyakit sombong. Maka hendaknya dia mewaspadai hal tersebut. Dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah awha ilayya an ta'adahu hatta la yadri ahadun ala ahadin wa la yakhara ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap saling rendah hati, sehingga seseorang tidak berbuat zalim kepada orang lain dan tidak seseorang itu berlaku sombong kepada orang lain. Maka dari sini kita bisa memahami bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Tuhannya manusia, yang merupakan Rabbnya manusia, itu menuntut kita melalui lisan Nabi Muhammad SAW agar seseorang itu tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih mulia sementara yang lain rendah, sementara yang lain dinilai bahkan hina. Karena hal tersebut akan menimbulkan perbuatan menzalimi orang lain dan termasuk ke dalam kesombongan. Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu akhul Muslim, la yadhlimuhu wa la yakhduduhu wa la yahqiruhu at-taqwa. Afwan, wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha mirara. بحسب امرئ
min syarri an yahqira akhahu al-muslim kullu muslim ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Dia tidak menganiaya, dia tidak mengecewakannya saat ia membutuhkan bantuan, dan dia tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini, kata Nabi Muhammad SAW sambil beliau menunjuk dadanya 3 kali. Sudah termasuk kejahatan seseorang bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim bagi muslim lainnya adalah haram, baik darahnya, baik hartanya, dan kehormatannya. Maka kalau kita bisa melihat sekeliling, ya, di lingkungan atau mungkin di internal keluarga kita, terkadang naudzubillah kita secara sadar ataupun tidak sadar seringkali menjatuhkan kehormatan orang lain, memandang rendah orang lain, ya. Maka itu yang perlu kita perhatikan, ya. Seandainya itu tidak sengaja, ya, maka segera bertobat kepada Allah, ya, dan meminta keikhlasan daripada saudara yang mungkin antum pandang rendah, antum fitnah, antum rendahkan. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya setiap muslim bagi muslim lainnya itu haram, ya, haram baginya itu darahnya, baik hartanya, baik kehormatannya, ya. Mungkin untuk darah ataupun harta tidak sebanyak ketika kita menjatuhkan kehormatan muslim yang lainnya pada praktiknya, ya. Kita untuk darah mungkin menzalimi saudara muslim kita, ya, dengan fisik mungkin sangat jarang atau bahkan tidak ada, ya. Untuk hartanya kita mencuri, ya, kita tidak amanah mungkin bisa kita hindari, tapi kehormatannya, ya, kadang kita tidak sadar ataupun sadar sangat mudah sekali menjatuhkan kehormatan saudara muslim kita yang lain. Bagi Allah, perhatikan tatkala Nabi mengatakan muslim itu tidak menghina, muslim itu tidak merendahkan muslim yang lainnya. Takwa itu tempatnya di hati. Dari kalimat ini kita bisa memahami seakan-akan Nabi Muhammad SAW itu hendak mengatakan, mengapa engkau meremehkan orang lain, sementara yang menjadi parameter, yang menjadi tolak ukur kedudukan seseorang di sisi Allah itu adalah ketakwaannya. Ketakwaan tempatnya di hati, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui isi hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita melihat orang yang secara zahir amalannya itu kurang, tapi ternyata jangan-jangan amalan batinnya itu berkualitas. Ia mungkin tidak membangun satu masjid dengan dana pribadi, ia mungkin tidak bersedekah kepada ratusan orang dengan dokumentasi kamera, ia mungkin tidak terlihat ini dan itu, ya, karena hal-hal tersebut itu di luar batas dari sumber daya dan kemampuan yang dia miliki. Tapi ternyata hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata hatinya adalah hati yang ikhlas. Amalan hati tidak bisa dilihat, tidak pula bisa diukur. Padahal amalan hati inilah yang menjadi tolak ukur, yang menjadi parameter kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu jangan sekali-kali amalan zahir seseorang itu, ya, hanya gara-gara amalan zahir seseorang kalah hebat dibandingkan orang yang lain, kemudian kita mengukur berdasarkan zahirnya tersebut. Ya, dalam satu hadis dari Sahal, ya, dia berkata bahwasanya seorang laki-laki itu lewat
di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana pendapat kalian mengenai orang ini? Maka mereka, para sahabat menjawabnya, ia itu begitu berwibawa. Kalau dia meminang, ya pasti diterima. Kalau dia memberi rekomendasi, pasti akan dipenuhi. Kalau dia berbicara, niscaya akan didengarkan. Beliau kemudian terdiam. Lalu lewatlah seseorang laki-laki fuqara dari kaum muslimin. Ya, seorang laki-laki dari fuqara kaum muslimin. Kemudian beliau bertanya lagi kepada para sahabatnya, lalu bagaimana pendapat kalian terhadap orang ini? Maka para sahabat mereka menjawab, dia pantas bila meminang itu dia ditolak. Jika memberi rekomendasi, gak akan dianggap, gak akan digubris. Bila dia berbicara, dia tidak didengarkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang ini lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang tadi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk tidak menilai orang lain dari sudut pandang keduniaan semata. Kebanyakan kita sama seperti kondisi para sahabat yang ditanya tentang hal ini, menilai orang lain dari sisi hartanya, menilai orang lain dari sisi jabatannya, menilai orang lain dari sisi popularitasnya, dari keterkenalannya dan lain sebagainya yang merupakan sudut pandang daripada dunia. Beliau Rasulullah SAW mengajari sahabat untuk mengubah cara memandang orang lain, mengubah kriteria dalam mengukur orang lain. Karena Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara engkau, di antara kalian di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kalian. Maka jangan sekali-kali kita merendahkan orang lain, karena takwa itu di hati dan kita tidak mengetahui isi hati seseorang. Ini adalah tafsiran pertama dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Takwa itu di sini, takwa itu di hati. Tafsiran yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, jangan merendahkan orang lain, ya, karena takwa itu di sini maksudnya adalah kalau engkau suka merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, tidak menghargai orang lain, menjatuhkan kehormatannya, maka ketahuilah bahwa ketakwaanmu itu bermasalah. Ketakwaanmu itu bermasalah. Hatimu sedang terjangkiti dengan penyakit yang berbahaya, yaitu penyakit kesombongan, yaitu penyakit keangkuhan. Jamaah masjid lagi rahimani wa rahimakumullah. Maka ketahuilah bersama di antara sifat-sifat orang munafik adalah mereka suka meremehkan, adalah mereka suka menilai rendah amalan orang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah Taubah, ya, bahwasanya orang-orang munafik, ya, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan untuk mereka azab yang pedih. Oleh karena itu, jangan sampai kita memiliki sifat orang munafik seperti hal ini, suka mencela amalan orang lain. Kalau ada orang lain yang amalannya sedikit, kita hargai. Kalau orang lain memiliki sumbangsi yang sedikit, maka jangan kita rendahkan, jangan kita hina, jangan terperdaya dengan apa yang kita lakukan dan amal saleh yang kita kerjakan.
Bisa jadi sedekah yang sedikit, amal sosial yang mungkin dinilai dianggap remeh oleh orang lain, tapi pada hakikatnya dia besar di mata Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasannya. Bahkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Sabaq dirhamun 100,000 dirhamin." Qalu wa kayfa? Qala kana li rajulin dirhamani tasaddaqa bi ahadihima wa intalaqa rajulun ila ardi malihi fa akhadha minhu 100,000 dirhamin fatasaddaq biha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dirham dapat mengungguli 100,000 dirham. Lalu ada yang bertanya, bagaimana ini bisa terjadi wahai Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW beliau menjelaskan, ada seseorang yang memiliki 2 dirham lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang yang memiliki harta yang teramat sangat begitu banyak, lalu dia mengambil dari kantongnya, 100,000 dirham. Dan 1 dirham yang tadi itu lebih baik daripada 100 dirham yang disedekahkan oleh orang tersebut. Dan hadis ini ya diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Imam Ahmad, dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini derajatnya hasan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah bahwasannya kesombongan itu bukan terletak pada penampilan zahir. Ya, sebagaimana dalam hadis di awal yang kita bacakan, ya, qala rajulun inna rajulan yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan, qala inna Allaha jamil yuhibbul jamal qaybul batar al-haqqi wa ghamtun nas. Ya, ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju, suka memakai sendal yang bagus? Ya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Bisa jadi seseorang yang penampilannya indah, ya, mobilnya mewah, aksesoris lainnya bagus, tapi dia tidak sombong, itu bisa jadi. Sebaliknya ada seseorang yang dia penampilannya biasa saja, taraf ekonominya juga bukan ekonomi kelas atas, biasa saja, bahkan mungkin ekonominya termasuk ekonomi sulit, tapi bisa saja dia sombong. Ketika dinasihati, ketika diberikan masukan, dia tidak mau menerima, bahkan dia mungkin marah, dan dia meremehkan orang-orang yang satu level dengannya. Apakah ada orang seperti ini? Seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun alim. Syaikhun zalim wa walakin kadzdzab wa 'ailu mustakbirun." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan yang Allah tidak mau berbicara dengan mereka kelak pada hari kiamat, tidak membersihkan mereka, tidak mau melihat kepada mereka, bagi mereka siksa yang pedih, yaitu apa? Orang tua yang berzina, pemimpin yang suka berdusta, dan orang miskin, orang fakir yang sombong. Oleh karena itu, penyakit sombong itu bisa ada pada siapa saja. Bisa ada pada orang kaya, juga bisa ada pada orang miskin. Maka yang perlu kita ketahui adalah sifat sombong itu adalah tatkala seseorang menolak kebenaran dan tatkala seseorang itu meremehkan orang lain. Ini adalah bentuk hakiki daripada sifat sombong. Sebuah penyakit kronis pada hati manusia yang membuat pengidapnya merugi di akhirat kelak. Namun tidak juga kita berlebihan.
tatkala mungkin melihat ada orang yang ucapannya kotor, orang yang sukanya berbuat maksiat, lalu kemudian kita katakan kita tidak tahu isi hatinya, siapa tahu dia di sisi Allah itu dia mulia. Bukan seperti ini, ya, bukan seperti ini pengamalan daripada hadis ini, ya. Hadis ini berbicara tentang orang yang zahirnya, yang amalan salehnya itu biasa-biasa saja. Bukan berbicara tentang orang yang zahirnya sedang bermaksiat, orang yang zahirnya maksiat, orang yang zahirnya perkataannya kotor, ya, tidak berbicara tentang mereka, tapi berbicara tentang orang yang zahirnya, amalan salehnya itu biasa-biasa saja. Ya, maka hendaknya hal ini harus dipahami dengan baik, ya. Mungkin ini jam berapa? Jam 10 ya. Jadi kita mulai jam berapa? Setengah 10. Jadi mungkin ini bisa menjadi muhasabah kita bersama, ya, diri kita, keluarga kita, ya, orang lain yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, bahwasanya jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, ya. Teramat sangat rugi, ya, teramat sangat sial tentunya, ya, rugi, sial, sangat tidak beruntung, ya, orang-orang yang memiliki sifat daripada kesombongan tersebut. Dan hakikat dua kesombongan tadi sudah kita sampaikan. Yang kedua yaitu meremehkan orang lain, ya. Dan ini sudah diingatkan tadi di awal bahwasanya tidak hanya menjangkiti orang-orang yang berbuat dosa, orang yang bermaksiat, tidak hanya menjangkiti orang-orang yang bukan muslim, tapi orang-orang muslim, ya, bahkan orang-orang yang mungkin kelihatannya zahirnya baik, berilmu, ya, jangan sampai kita meremehkan orang lain. Bisa jadi dia mungkin ilmunya banyak, ya, ada dia kalah dengan orang yang mungkin ilmunya biasa-biasa saja, tapi ternyata dia punya amalan ikhlas yang menjadi pemberat dari ilmunya. Maka jangan sampai kita sekali-kali merendahkan orang lain, merendahkan saudara-saudara muslim kita, ya, menghinanya, ya, memandang rendah dia, ya, terus-menerus anggap diri kita lebih rendah daripada orang lain. Perbaharui niat kita ketika beramal saleh, ya, kita hindari penyakit-penyakit hati yang telah Rasulullah SAW ingatkan, ya. Kemudian kita terus memperbarui, menjaga amalan-amalan kita yang kita lakukan, mudah-mudahan ikhlas di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari anak pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.